Makalah Sejarah Pendidikan Karakter di Indonesia pada era proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi oleh Octavian Lonbeta. Bab 1. Pendahuluan. Sistem pendidikan di abad ke-21 dewasa ini merupakan manifestasi perkembangan pendidikan yang tumbuh dari pengalaman pada masa lampau. Pendidikan terus berkembang menyesuaikan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sudrajat 2010 mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan pendidikan, berbagai bangsa memiliki berbagai macam corak, ragam, serta spesialisasinya. Dilihat dari sejarah, kehidupan manusia, pendidikan merupakan kebutuhan yang hakiki bagi peradaban manusia. Secara umum, pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi. Pendahuluan untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda. Corak pendidikan era hubungannya dengan corak kehidupan, sehingga apabila corak kehidupan mengalami perubahan, maka corak pendidikan juga akan mengikutinya. Agung pada tahun 2012. Dengan demikian, pendidikan terus mengalami perkembangan dan akan berubah secara dinamis dari waktu ke waktu mengikuti perubahan corak manusia. Sedangkan pendidikan karakter menjadi prioritas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalmeri pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pendidikan karakter menjadi kunci untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk kepentingan masyarakat serta masa depan bangsa. Sebagai suatu usaha dilakukan dari seluruh dimensi kehidupan sosial. Pendidikan karakter diharapkan dapat membantu membentuk karakter secara optimal. Dalam pandangan kewarganegaraan, pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah ialah sarjana paling strategis untuk mengembangkan sikap warga negara yang memiliki keabdian. Konsep pendidikan karakter ialah upaya bagaimana menciptakan iklim pendidikan yang menekan pada pembangunan etika, memiliki rasa tanggung jawab, serta nilai-nilai positif yang berlaku secara universal. Sedangkan Akbar pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa pendidikan karakter dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh negara dan yang dimiliki karakter mulai dengan baik. Karakter mulai dan baik adalah perilaku dalam hidup sesama manusia terhadap Tuhan serta terhadap alam dan lingkungannya. Latar belakang. Metode dalam penelitian menggunakan liberasi research, yakni penulisan berdasarkan literatur atau metode perpustakaan. Metode yang digunakan dalam analisis perkembangan pendidikan karakter di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi menggunakan langkah penelitian sejarah. Harjono pada tahun 1995 mengungkapkan langkah-langkah tahap penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap histori, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku arsip yang memuat tentang pendidikan karakter dan sejarah pendidikan di Indonesia. Perbedaan sumber-sumber keperpustakaan diuji kebenarannya dengan melakukan verifikasi sumber sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Samsyudin pada tahun 1996 menjelaskan bahwa kritik adalah metode sejarah terkait sumber yang berfungsi sebagai filter secara kritis dan penelitian menyangkut orisinilitas dan kepercayaan terhadap sumber yang tersedia. Setelah melakukan verifikasi dan interpretasi, yakni melakukan pemahaman mendalam pada buku-buku, koran, jurnal, majalah, serta dokumen-dokumen subsertifikas atas suatu barang tertentu. Pada tahap historiografi menekankan analisis secara kritis terhadap peristiwa sehingga menghasilkan sintesis dari seluruh pengajian yang telah dilakukan. Rumusan masalah bagaimana pendidikan karakter di era proklamasi kemerdekaan, bagaimana pendidikan karakter di era Orde Baru dan Reformasi, apa persamaan perbedaan pendidikan karakter sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Tujuan untuk mengetahui dan bagaimana serta perbedaan dan persamaan pendidikan karakter di Indonesia pada era proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi. Bab 2 tentang pembahasan. Yang pertama, pendidikan karakter di era proklamasi kemerdekaan. Pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan 1945 hingga 1965 tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial politik yang tidak stabil pada waktu itu. Transisi kebijakan pendidikan nasional pada periode ini dibagi menjadi 3 fase, yakni fase pertama, era awal proklamasi kemerdekaan hingga
terbentuknya UU Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Fase kedua akhir berlakunya UU Pendidikan 1950 hingga keluarnya Dekret Presiden tahun 1959. Fase ketiga berakhir Dekret Presiden tahun 1959 hingga awal demokrasi terpimpin 1965 yang selanjutnya disebut dengan Orde Lama (Hasef 2005). Fase awal kemerdekaan 1945 sampai 1990. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Pada tanggal 19 Juni 1945 di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengeluarkan Instrumen Umum Kementerian Pendidikan, Pengajaran Kebudayaan dalam Maestoko 1986, menyebut bahwa pendidikan harus mampu membangun semangat kebangsaan dan patriotisme. Tidak menutup kemungkinan situasi awal kemerdekaan masih diselimuti oleh semangat reformasi sistem pendidikan nasional. Pada saat itu difokuskan pada upaya perlawanan terhadap sistem pendidikan nasional kolonial. Pada tanggal 29 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengusulkan bahwa pembaruan di sektor pendidikan dan pengajaran kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Terdapat 3 tuntunan pokok pembaruan, yakni 1. Paham seorang individualisme yang hingga kini berlaku harus diganti dengan paham kesusilaan dan perkemanusiaan yang tinggi. Yang kedua, sesuai dengan dasar keadilan sosial, semua sekolah harus terbuka untuk tiap penduduk negara, termasuk laki-laki atau perempuan. 3. Pengajaran kesehatan dan olahraga hendak teratur sehingga terbentuk kecerdasan rakyat yang harmonis. 2 Jonegoro 1996. Menjawab tuntutan tersebut, maka pemerintah membentuk panitia penyelidik pengajaran dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Suigardo Puyo Perkwaca dengan tugas merencanakan susunan baru dari berbagai macam sekolah dan menetapkan yang praktis dan tidak terlalu berat. Assegaf pada tahun 2005 menjelaskan dibentuk panitia penyelidikan pengajaran. Diadakan Kongres Pendidikan Indonesia di Solo 1947 dan Kongres Pendidikan di Yogyakarta 1949 yang menghasilkan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran atau UUPP, yang kemudian dijadikan sebagai landasan yuridis pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Sebagai konsekuensinya ada perubahan sistem pendidikan yang lebih terarah. Pemerintahan berupa pengubahan kurikulum yang semula berlandasan pada kepentingan kolonial menjadi selaras dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang merdeka. Gunawan pada tahun 1986 menyebutkan bahwa kurikulum pada masa disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947. Rencana pembelajaran pada setiap mengurangi materi berfokus pada aspek kehafalan, pembelajaran berbasis pada kehidupan, meningkatkan pendidikan watak atau karakter, meningkatkan pendidikan olahraga, dan meningkatkan kesadaran bela negara. Pada periode 1950 banyak mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pengawasan konsep pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara telah merintis konsep pendidikan karakter yang berhasil diterapkan di daya tanam siswa didirikan pada 3 Juli 1922. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dilakukan pada sistem Among yang berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Sedangkan Ahmad 1987 menjelaskan bahwa konsep pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara menurut 3 pedoman leluhur, yakni Imsa Studi, Ing Madia Mangkum Karsa, dan Tuturi Handayani. 3 pedoman inilah yang diaktualisasikan dalam pendidikan karakter di awal kemerdekaan. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2004 terdapat 6 pilar karakter bangsa yang digali dari leluhur seperti memberi contoh, pembiasan, pengajaran, pemerintahan, pemaksaan dan hukum laku, serta pengalaman batin dan menjauh ke negeri, ngerasa, ngelongi, mengerti, merasa, dan melakukan. Fase demokratis terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada periode Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sekaligus menjadi tongkat awal pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin. Assegaf pada tahun 2005. Berlakunya Dekret 5 Presiden 5 Juli 1959 dalam pandangan politik dianggap memperkuat posisi Presiden memperlemenkan peranan partai politik pada masa itu. Pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 menguraikan konsep ideologi demokrasi
terpimpin menyerukan semangatnya revolusi keadilan sosial dan penyelengkapan lembaga-lembaga negara demi revolusi yang berkesinambungan. Refleks 2005. Dekret Presiden 5 Juli 1599 ditegaskan dalam pidato Soekarno pada 17 Agustus merupakan instrumen atas berlakunya manifesto politik Manipul dianggap membawa perubahan fundamental di berbagai sektor kehidupan bernegara sekaligus berupaya menjawab kegagalan pemerintah terkait stabilitas politik di masa demokrasi liberal. Kegagalan pemerintah terkait stabilitas liberal pada tahun 1951 hingga 1959. Yang berikut pendidikan karakter di era Orde Baru. Berakhirnya pemerintah demokrasi terpimpin, maka tongkat estafet dilanjutkan dengan pemerintah Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama menjadi Orde Baru membawa dampak di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi sosial budaya, namun juga perubahan di bidang pendidikan. Selama periode Orde Baru, pemerintah memiliki program kerja yang dikenal dengan pembangunan jangka panjang atau BJPI yang memfokuskan perhatian dan kebijakan pendidikan nasional meliputi 4 tahap strategi politik, yakni menghilangkan kekuatan politik dan pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan ideologi Marxisme dari kehidupan masyarakat, serta membersihkan semua lembaga dan kekuatan sosial politik dari pengaruh Nasakom. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru ialah mengonsolidasi pemerintah supaya terjaga stabilitasnya dan upaya pemurnian azas Pancasila dan UUD 1945, dan terakhir menghapuskan atau menghilangkan dualisme kepemimpinan nasional, mengembalikan stabilitas politik dan merencanakan pembangunan nasional. Pendidikan karakter di era reformasi. Kemunduran pemerintah Orde Baru ditanda dengan adanya perubahan mendasar atas segala aspek kehidupan. Reformasi dinilai dengan tongkat kelanjutan pemerintah yang lebih baik. Di bidang pendidikan, kebijakan reformasi perlu memperhatikan berbagai persoalan yang sedang dan dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk manajemen perencanaan sampai praktis pendidikan di tingkat mikro. Suyanto pada tahun 2000. Pendidikan pada masa reformasi harus mengalami perbaikan terarah serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa di masa yang akan datang. Di era reformasi ini, dunia pendidikan perlu difungsikan sebagai wadah atau ruang untuk mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki kualitas daya saing yang tinggi sehingga mampu bersaing dalam persaingan global. Pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang P4 yang selama Orde Baru digunakan sebagai instrumen pembangunan karakter bangsa menjadi salah satu alasan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Wacana atas pembangunan watak dan karakter untuk merevitalisasi kehormatan bangsa telah memenuhi ruang publik sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pengalaman historis membuktikan perubahan-perubahan yang secara drastis, cepat, dan terjangka panjang dalam kehidupan politik pada saat dapat menimbulkan disorientasi sosial dan kultural. Maka penting untuk memunculkan wacana dan harapan perlunya membangun kembali karakter bangsa. Asra pada tahun 2006. Menunjang keberlangsungan pendidikan nasional, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan yuridis atas pelaksanaan pendidikan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang mempertahankan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercantum dalam bab 2 pasal 2 yang berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam bab 2 pasal 3 dijelaskan bawah. Bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tahun 2010 diikatkan sebagai Tahun Pendidikan Karakter karena sejak tahun 2010, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2010, pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan Nasional
mencanangkan program pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai gerakan nasional. Pendidikan karakter adalah sebuah cara untuk mengembangkan generasi muda agar memiliki kestraya pantang menyerah, unggul, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sejarah perjuangan kebangsaan kita mencatat bahwa kemerdekaan yang kita raih merupakan hasil jerih payah para pendahulu kita, dimiliki karakter tangguh, ulet, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Kita ingin melahirkan insan Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Melalui pendidikan karakter, kita ingin mencetak manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing tinggi. Melalui pendidikan karakter pula kita ingin membangun bangsa unggul, bangsa yang memiliki daya saing dan etos kerja produktif. Selain itu, momentum penguatan pendidikan karakter di era reformasi semakin mendapatkan posisi yang bagus dan strategi di saat pemerintah melalui kementerian mengelurkan program penguatan pendidikan karakter PPK. Dalam pendidikan karakter yang masyarakat Indonesia khususnya pemuda dunia, pendidikan diharapkan mampu meningkatkan tidak hanya oleh pikir atau literasi, tetapi juga oleh hati, etika dan spiritual, olah rasa, estetik, dan juga olahraga kinestetik. Diharapkan dunia akademik mampu menerapkan keempat dimensi pendidikan agar upaya menanam nilai karakter mampu diwujudkannya. Karakter identik dengan kepribadian manusia. Kepribadian merupakan ciri karakter atau gaya, sifat khas dari seorang yang dibentuk. Dalam konteks mikro, karakter secara koheren akan memancarkan dari hasil olah pikir, olah hati, olahraga, serta olah rasa dan karsa seseorang. Karakter merupakan ciri khas seorang yang mengandung nilai kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Sedangkan secara makro, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olahraga. Pendidikan karakter merupakan peluang dan harapan bagi bangsa Indonesia, negara, sebagai upaya menyempurnakan hati diri manusia. Pendidikan karakter harus mampu dimaknai sebagai upaya pendewasaan dan pemantangan jati diri seorang agar menjadi manusia seutuhnya, yaitu sikap, perilaku, dan perbuatan mampu menunjukkan manifestasi dari pribadi yang unggul baik terhadap sesama manusia, Tuhan, dan alam sekitarnya. Sedangkan menurut Sarjimo pada tahun 2010, pendidikan karakter atau pendidikan moral merupakan proses pembinaan pembudayaan dan kemanusiaan. Menurut Alki dalam Sarjima 2010 dalam konteks keindonesiaan, pendidikan karakter bangsa merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk melahirkan insan atau warga negara yang martabat pendidikan tinggi, karakter bangsa adalah sebuah keunikan suatu komunitas mengandung perekat kultural bagi setiap warga negara. Karakter bangsa menyangkut perilaku mengandung korek dan nilai-nilai yang berakar pada filosofi Pancasila dan norma UUD 1945 serta simbol-simbol keindonesiaan seperti Sang Saka Merah Putih, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Lambang Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, program pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia.